Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan bagian hadis yang ke nomor 24. Yang hadisnya panjang, sudah kita bahas separoh. Kita lanjutkan bagian berikutnya. Saya bacakan hadisnya. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Saya terjemahkan sepotong-sepotong, tidak saya baca semuanya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai memberikan bahaya atau membahayakan aku. Enggak ada peluang, kesempatan untuk menyusahkan, menyakiti atau merugikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, kalian semuanya tidak akan dapat memberikan manfaat sekecil apapun manfaat yang diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya manusia ini lemah, ya. Manusia ini tidak berdaya, tidak bisa apa-apa karena ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang kita lakukan tidak mempengaruhi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong, jangan arogan, ya. Jangan merasa hebat, ya. Enggak ada apa-apanya kita ini. Walaupun ya, kita memiliki segala fasilitas dan seterusnya. Buktinya Fir'aun gimana sih? Tidak berdaya ketika ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namrud begitu juga dan seterusnya. Kemudian ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya manusia pertama yang aku ciptakan dari Adam sampai manusia yang terakhir nanti pada hari kiamat, bahkan begitu juga jin yang pertama dan terakhir, kemudian mereka semuanya bertakwa baik, tidak ada dosa, tidak ada maksiat, tidak ada pelanggaran, tidak ada kesalahan apapun, taat semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semua itu tidak akan menambah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Apa yang kita lakukan dan kita usahakan tidak akan mempengaruhi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin minkum mana qasa zalika fi mulki syai'. Sebaliknya, wahai hambaku, seandainya manusia yang pertama dan sampai manusia yang terakhir berkumpul bersatu dan semua jin berkumpul bersatu dalam keadaan sejahat-jahatnya, semuanya jahat, tidak ada yang baik, itu pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatuhu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu iza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kamu sampai orang yang terakhir di antara kamu, dan begitu juga jin yang pertama sampai yang terakhir, semuanya bersatu, berkumpul dalam satu tempat, kemudian mereka semuanya meminta kepada aku, maka aku akan berikan kepada setiap orang yang meminta pada masing-masing akan permintaannya, dan semua itu tidak akan mengurangi apa-apa yang ada di sisiku, kecuali seperti orang mencelupkan telunjuknya di air laut, nggak ada pengaruhnya apapun. Artinya apa? Ketika kita meminta, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semuanya, jangan ragu apapun yang hajat kita butuhkan, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memiliki segala-galanya, tidak akan berkurang apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iya.
wahai hambaku, semua itu adalah amal-amal kalian, semuanya aku hitung, aku catat, dan pada akhirnya aku akan berikan balasan dari amal-amal tersebut. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna ila nafsa. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amal-amal tersebut, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, berarti siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan menyalahi kecuali dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bagian terakhir ini artinya apa? Kita akan mendapatkan keselamatan, terutama di akhirat, akan mendapatkan segala nikmat-nikmat itu sangat terkait pada amal-amal ibadah yang kita lakukan. Kalau baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Kalau buruk akan dibalas dengan keburukan, ya. Tinggal pilihan buat kita, mau akan selamat atau memilih celaka, ya. Diserahkan kepada kita semua. Allah tidak memaksa seseorang dengan kehendaknya, walaupun Allah Maha Kuasa dan Maha Bisa, tapi diserahkan kepada manusia untuk berikhtiar. Barang siapa yang ingin menjadi yang baik, maka tempuhlah jalan kebaikan. Barang siapa yang pilihannya adalah pilihan yang buruk, ya pasti Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi. Tergantung amal kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis qudsi ini intinya apa? Bahwa sebab-sebab kezaliman itu terjadi di antara masyarakat. Ada kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita, ada makanan, ada pakaian, ya, ada jabatan, ada kedudukan, fasilitas dan seterusnya, sehingga masing-masing untuk mendapatkannya, dan seringkali terjadi melupakan hak-hak orang lain. Ingin dapat kebaikan tapi melupakan orang lain, ya. Ini penting buat kita. Itu disebut dalam bahasa hadis ini adalah kezaliman. Kezaliman dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kezaliman apapun. Bahkan menzalimi diri sendiri itu tidak boleh. Menzalimi artinya suasana, kondisi, keadaan kita tidak bagus, itu termasuk menzalimi diri kita. Tidak di saat waktu kita tidur lalu tidak tidur, itu zalim. Di saat kita makan tidak makan, kemudian zalim. Di saat kita sakit tidak berobat, itu zalim. Bahkan ada hadis mengatakan, barang siapa yang berada di satu tempat, di sana ada tempat berteduh, sementara dia memilih tempat yang panas, itu berarti menzalimi diri sendiri, apalagi menzalimi orang lain. Bahkan menzalimi binatang pun nggak boleh. Kalau kita bunuh dengan profesional, jangan dianiaya, itu zalim semua. Bahkan terhadap musuh sekalipun, ketika dalam keadaan perang, orang yang tidak terlibat dalam perang tidak boleh diganggu. Bahkan orang yang musuh di depan kita dibunuh, kalau bisa dibunuh, ditebas sekali penggal itu cukup. Kenapa harus dianiaya? Kenapa harus berkali-kali? Sampai seperti itu dalam Islam, luar biasa indahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, petunjuk agar selalu bersikap adil dan menjauhi dari berbagai bentuk kezaliman. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.